Halo, ketemu lagi dengan Kak Jen. Kali ini Kak Jen mau ngajakin nonton film yang berjudul Army of Thieves. Ini merupakan film awal dari Army of the Dead. Yuk kita nonton bareng. Cerita diawali dari seorang YouTuber pembobol brankas yang bernama Sebastian. Dia menceritakan sebuah kisah. Di Munchen, ada seorang tukang kunci yang bernama Hans Wagner. Istri dan anaknya tewas secara tragis. Sebelum meninggal, Hans membuat 4 brankas dengan siklus cincin. Mahakarya terbaiknya yaitu Das Rheingold, Valkyrie, Siegfried, dan Götterdämmerung yang dikenal sebagai senja para dewa. Kunci brankas adalah teka-teki. Jika dibongkar dengan paksa, isi brankas akan terbakar dan terkunci selamanya. Hans membuat 1 brankas lagi, dia masuk ke dalamnya, lalu mengunci dirinya dengan semua derita dan kesengsaraannya. Brankas itu menjadi makamnya dan dijatuhkan ke laut dengan jasadnya di dalam. Semua brankas sekarang masih digunakan dan menjadi misteri bagi para pembobol brankas. Kecuali brankas Götterdämmerung, gak ada yang tahu nasibnya. Sebastian memulai hari-harinya yang membosankan dan pekerjaannya sebagai teller bank. Sampai dia mendapatkan pesan di YouTube-nya untuk uji kemampuan dan datang ke suatu tempat. Sampainya di sana, dia masuk dengan kata sandi Götterdämmerung. Ternyata ada turnamen membobol brankas. Sebastian masih cengok-cengok. Pertandingannya dimulai. Pertandingan pertama dia lolos. Begitupun dengan pertandingan kedua. Pertandingan ketiga, dia memulai dengan meraba dan kebuka dengan cepat. Dia pun melihat seorang wanita yang bernama Gwendolyn tersenyum padanya. Wanita ini akan merubah hidupnya. Keesokan harinya, dia melakukan aktivitas seperti biasa. Pas mau beli kopi, dia ketemu dengan si Gwen. Mereka berbincang-bincang. Gwen ternyata mengamati Sebastian sudah lama dan menyebutkan aktivitas-aktivitas Sebastian sehari-hari dengan detil. Gwen mengeluarkan barang-barang yang dia tilep dari para pengunjung di tempat kopi itu, lalu memberitahu bahwa dia adalah pencuri perhiasan dan perampok bank internasional. Am I being spunked? Gwen mau merekrut Sebastian karena mereka mau membobol brankas buatan Hans. 3 brankas dalam waktu 4 hari. Gwen memberikan waktu untuk Sebastian berpikir. Setelah pikir-pikir, Sebastian mendatangi Gwen untuk bergabung. Gwen memperkenalkan timnya. Corina pengurus logistik dan peretas ulung. Dia sudah meretas sejak umur 6 tahun. Rolf, supir tersiaga dan pembalap terbaik. Brad, si kekar yang siap berlaga. Dan Sebastian memperkenalkan dirinya. My name is Sebastian. Pembahasan rencana pembobolan brankas dimulai. Rheingold ada di bank kecil di Paris dan tidak terlalu dijaga. Valkyrie ada di bank dengan keamanan tinggi di Praha. Siegfried ada di sebuah kasino di Saint Moritz, Swiss. Semua brankas itu milik miliarder kejam bernama Bly Tanaka. Paris, perampokan pertama dimulai. Corina membajak CCTV yang ada. Sebastian ke bagian masuk yang pertama, dia pura-pura numpang ke toilet. Gwen masuk yang kedua. Dia mencuri kunci dari satpam dan pura-pura mengakses safe deposit box di sana yang sudah dipersiapkan dengan nama palsu. Corina masuk ketiga. Dia pura-pura hanya bisa berbahasa Inggris dan memastikan teller yang menjaga Gwen pergi. Gwen pergi menjemput Sebastian dan pergi ke brankas. Sebastian takjub melihat brankasnya dan mulai mencoba untuk membobol brankas itu. Yeay, mereka berhasil membobolnya. Bagi Gwen, bukan berapa banyak yang didapat, tapi dari brankas mana uang itu berasal? Ya, dari brankas yang melegenda. Brad masuk untuk mengalihkan, agar Sebastian dan Gwen bisa keluar. Mereka berhasil. Di markas Interpol Lyon, Delacroix sedang mengamati kasus perampokan bank. Patrick memberitahu bahwa kiamat zombie sedang terjadi di dunia. Kenapa nggak fokus ke zombie aja? Dia langsung marah. Ternyata dulu dia hampir berhasil menangkap para perampok bank itu, tapi lolos karena Brad menembak bokongnya. Kali ini dia akan menangkapnya, dan dia tahu mereka mengincar brankas karya Hans. Perampokan kedua dimulai. Kali ini bank dengan protokol keamanan yang rumit.
Sebastian menyamar menjadi koordinator cabang junior, Gwen sebagai sekretaris. Corina membantu mereka agar bisa masuk sampai ke tempat berangkas. Mereka dihadang 2 satpam di tempat berangkas. Gwen mulai melumpuhkan satpam-satpam itu. Lalu Sebastian menyalakan musik opera, bercerita tentang berangkas ini dan siap-siap membobolnya. Delacour mulai mengawasi bank yang diperkirakan menjadi tujuan Gwen dan teman-temannya. Karena nggak ada tanda-tanda kemunculan Gwen, mereka pun masuk ke dalam bank. Ternyata berangkasnya udah dipindahin ke tempat lain. Satpam bank melihat ada keanehan di CCTV, lalu menyalakan alarm senyap, di mana semua lift terkunci sampai bisa diselidiki. Corina mengetahuinya, lalu Brad mulai menjalankan rencana kedua untuk mengalihkan perhatian. Dia pura-pura merampok bank. Di dalam, Sebastian berusaha membobol berangkas, tapi ini lebih sulit dari yang dia perkirakan. Setelah beberapa waktu, akhirnya Sebastian berhasil membobolnya. Saking senangnya, dia hampir mencium Gwen. Saat Brad mengetahui mereka berhasil, dia segera keluar, tapi dicegat sama seorang satpam tua dan ditembak. Sebastian dan Gwen keluar bersama orang-orang yang panik agar tidak terlihat. Segera dia menuju ke mobil. Brad yang gak suka Sebastian membuang Sebastian di jalanan. Di perjalanan, tim sangat kesel dengan Brad karena perbuatannya ke Sebastian. Dan Brad juga menyudahi pembobolan berangkas selanjutnya karena uangnya udah banyak. Gwen memilih berhenti dari tim karena cita-citanya dia ingin membobol berangkas buatan Hans, bukan uang. Dan Corina mengikutinya. Sebastian dengan sedih dan lunglai pulang ke rumahnya. Di rumahnya sudah ada Gwen dan Corina. Mereka mengagetkan Sebastian. Mereka meminta maaf dan memohon ke Sebastian untuk ikut pembobolan berangkas berikutnya. Bukan untuk uang, tapi untuk masuk ke sejarah pembobol berangkas. Sebastian setuju karena cita-citanya ingin memegang semua berangkas buatan Hans. St. Maurice. Polisi bersiap-siap di depan kasino. Mereka berhasil mendapatkan pembicaraan tim Gwen yang akan melakukan pembobolan jam 5 nanti. Jam 5 mereka ke kasino. Ternyata berangkas sudah dipindahin 1,5 jam sebelumnya. 8 jam sebelumnya, Corina menyamar sebagai Interpol menanyakan pemindahan berangkas. Dia kasih tahu 2 berangkas sebelumnya dirampok loh. Langsung pihak kasino memajukan pemindahan berangkas. Gwen bersiap-siap di truk pengangkut berangkas dan melumpuhkan para supir. Sebastian dan Gwen menyamar sebagai supir truk untuk memindahkan berangkas. Lalu Sebastian menyalakan musik opera dan mulai membobol berangkas. 7 kunci yang harus dibuka dengan perjalanan yang penuh lika-liku. Sebastian berhasil juga membuka ke-7 kunci itu dan mengagumi berangkas karya Hans. Mereka mengambil uang yang ada. Saat pergi, Brad udah ada di sana. Dia menodongkan pistol. Dia menembak Sebastian. Tapi pistolnya nggak berfungsi. Brad dan Rob dibawa ke truk. Gwen dan Sebastian langsung kabur dengan mobil mereka. Tak lama Interpol tiba di lokasi. Delacour langsung memukul Brad karena kesel dulu pernah ditembak sama Brad. Gwen dan Sebastian sampai di pinggir danau. Sebastian menyatakan perasaannya ke Gwen. Gwen langsung menciumnya. Mereka pergi ke perahu untuk kabur. Delacour tiba-tiba udah ada di sana dan menodongkan senjata. Gwen nawarin 1 tas yang berisi uang, tapi Delacour nggak mau. Gwen menawarkan dirinya dan meminta Sebastian dibiarin pergi. Sebastian nggak mau, tapi Gwen berjanji akan mencarinya saat dia keluar dan bertemu di berangkas Gotham Mooring. Sebastian akhirnya pergi. Film pun selesai.